bersama saya Kovino dalam channelku tutorial. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fisika tentang bab gelombang cahaya. Dan ini adalah bagian tentang polarisasi cahaya dan daya urai mata. Oke teman-teman, materi ini cukup lumayan baru dan mungkin juga agak susah rumusnya. Jangan di skip dan juga jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Oke teman-teman, kita akan belajar bersama-sama. Jadi yang dinamakan dengan polarisasi, ya. Jadi polarisasi itu intinya adalah perubahan orientasi medan listrik ya pada medan magnet seperti itu. Jadi ini pengertian standar ya. Jadi polarisasi itu secara gampang itu adalah peristiwa terserapnya sebagian cahaya pada suatu bidang yang dinamakan polarisator ya, seperti itu. Nah, rumus yang paling penting di tentang bab atau bagian polarisasi ini adalah ini. Jadi intensitas cahaya yang keluar dari analisator itu dirumuskan dengan I2. Itu rumusnya adalah setengah I0 cos kuadrat alfa. Ini dikenal dengan hukum malus ya. Dan kemudian sudut polarisasi itu akan kita dapat sebagai tangen sudut polarisasi itu N2 per N1, di mana N2 nya harus lebih besar dari N1. Ini yang disebut dengan hukum Brewster. Ya, itu aja yang penting untuk rumus-rumus yang sering keluar. Oke. Nah, kita coba di beberapa contoh. Nih ya, cahaya tak terpolarisasi dengan intensitas I0 jatuh pada sebuah polarisator dan analisator yang sumbu polarisasinya diputar 60 derajat. Berapa intensitas cahaya yang diteruskannya? Nah, ini aja teman-teman. Jadi, tadi kita sudah punya rumus bahwa yang namanya intensitas 2 itu intensitas akhir ya. Itu setengah I0 kali cos kuadrat theta. Sehingga kalau di sini theta-nya adalah 60 derajat, berarti setengah I0 kali cos 60 dikuadratkan. Oke, jadi ini setengah I0, kita tahu cos 60 itu setengah kalau dikuadratkan akan menjadi 1/4 ya, sehingga kita dapat 1/8 I0. Jadi intensitas cahaya yang dihasilkan di akhir itu hanya 1/8 dari intensitas mula-mula ya, seperti itu. Lalu kemudian misalkan seperti ini, hitung sudut antara sumbu polarisator agar intensitas cahaya yang diteruskan berkurang 62,5% dari mula-mula. Nah, ini bisa kita bayangkan seperti ini teman-teman. Jadi pertama kali itu intensitas awalnya itu dianggap 100%. Nah, lalu intensitas akhirnya atau intensitas akhir kita biasanya simbolnya adalah I2. Itu berkurang 62,5%. Berarti 100% dikurangi 62,5. Ini mendapatkan angka 37,5% ya. 37,5% kalau kita jadikan pecahan itu menjadi 3/8. Artinya kita bisa bilang bahwa I2 itu adalah 3/8 kali I0. Nah, padahal rumus I2 itu adalah setengah I0 cos kuadrat theta ya. Nah, sehingga ini kalau kita samakan menjadi 3/8 I0, maka I0-nya bisa kita coret. Kita bisa ketemukan cos kuadrat theta adalah 3/8 dibagi setengah ya. Atau nanti kita dapat 3/4. Sehingga kalau gitu cos theta-nya adalah akar 3/4, itu didapat akar 3/2 atau setengah akar 3. Ini artinya theta-nya adalah 30 derajat. Seperti itu aja perhitungannya. Lalu tentang perhitungan yang kedua tentang polarisasi. Berapa sudut polarisasi untuk sebuah kaca yang indeks biasnya 1,56 yang dicelupkan dalam air yang indeks biasnya 1,33. Langsung kalau ditanyain sudut polarisasi, kita kerjakan dalam tangan saja. Tangan IP adalah N per N, pokoknya yang lebih gede dikurangi lebih kecil, sehingga harus yang atas yang lebih gede, 1,56 dibagi 1,33 ya teman-teman. Di sini sudah saya hitung ketemunya sekitar 1,17, sehingga nanti kalau kita mencari IP-nya atau sudut polarisasinya itu kita bisa gunakan Arkes tangan 1,17 ya, dengan kalkulator nanti bisa dihitung. Ini sudah saya hitung sekitar 49,55 derajat ini sudut polarisasinya ya, IP-nya segitu. Oke, ini tentang materi polarisasi, tidak terlalu banyak teman-teman. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang daya urai alat optik atau mata. Daya urai alat optik itu maksudnya seperti ini. Jadi seandainya ini ibaratkan ini lensa mata kita, lalu kita melihat di sini ini ada lampu mobil. Ini lampu mobil pertama, ini lampu mobil kedua yang pasti sejajar ya. Nah, bayangan lampu mobil ini akan diproyeksikan ke retina mata kita. Itu akan tetap menjadi kelihatan dua itu kalau jaraknya berapa. Nah, jadi
Seperti itu ya. Jadi kira-kira kalau di sini kita melihat lampu mobil makin jauh itu kan kelihatannya lampu mobilnya tidak lagi kelihatan dua, tapi bisa jadi kayak menyatu. Nah, ini disebut dengan daya urai alat optik atau daya urai mata. Nah, seperti itu rumusnya ini, teman-teman. Jadi kemampuan lensa untuk menghasilkan bayangan terpisah dari dua benda yang berdekatan itu dirumuskan dengan dm sama dengan 1,22 lambda L per D. Lambdanya panjang gelombang, L-nya jarak layar, sedangkan D-nya adalah diameter alat optik atau diameter mata kita. Sedangkan ada satu kriteria Rayleigh yang dipertegas dengan pernyataan berikut. Kalau dua benda titik tepat dapat dibedakan jika dari pusat bola difraksi benda titik pertama berhimpit dengan minimum pertama dari difraksi benda titik kedua, itu kita bisa menghitung sudut resolusi minimum. Itu rumusnya 1,2 lambda per D. Jadi cuma dihilangin L-nya saja. Nah, kita coba di contoh ini aja ya. Oke. Jika jarak dua lampu depan mobil yang berjarak 1,22 meter, 122 cm ya, atau 1,22 meter, diameter pupil matanya 3 mm, sedangkan panjang gelombang 500 nanometer. Tentukan jarak terjauh mobil itu agar kedua lampu masih dapat terlihat secara terpisah. Jadi di sini itu jarak dua lampu depan mobil itu yang disebut dengan DM, teman-teman. DM-nya adalah 122 cm, atau kita jadikan 1,22 meter. Sedangkan diameter pupil itu D 3 mm, kita jadikan 3 kali 10 pangkat min 3 meter ya, teman-teman. Sedangkan panjang gelombangnya itu 500 nanometer. 500 nanometer itu 500 kali 10 pangkat min 9. Nanti kita bisa jadikan sebagai 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Oke. Nah, jarak terjauh itu yang dilihat adalah yang dicari adalah layar ya, teman-teman. Nah, kita langsung bisa gunakan rumus tadi. DM sama dengan 1,22 kali lambda kali L per D. Ininya kita masukkan 1,22, ini 1,22, lambdanya adalah 5 kali 10 pangkat min 7, L-nya kita mau cari, sedangkan D-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 3. Oke, di sini ini bisa dicoret sehingga nanti kita tinggal dapat 5 kali 10 pangkat min 7L sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3. Artinya L-nya adalah 3/5 kali 10 pangkat 4 ya, teman-teman ya. Jadi ini kira-kira 30.000 dibagi 4 itu 7.500 ya. Oke, jadi 7.500 meter. Wah, besar sekali ya. Kira-kira 7,5 kilo. Mudah-mudahan saya nggak salah hitung, teman-teman ya. Nanti kalau ada salah bisa komen di kolom komentar. Oke, itu ya, teman-teman. Nah, berikutnya satu contoh lagi. Seberkas cahaya dengan panjang gelombang 6.600 angstrom dilewatkan pada sebuah lubang berdiameter 0,4 mm. Jika jarak lubang ke layar itu 50 cm, tentukan sudut resolusi minimum dan daya urai lubang tersebut. Jadi di sini kita punya lambda 6.600 angstrom itu 6.600 dikali 10 pangkat min 10 meter ya. Atau kita bisa jadikan 6,6 kali 10 pangkat min 7 meter. Sedangkan lubangnya berdiameter 0,4 mm, itu sama aja 4 kali 10 pangkat min 4 meter. Lalu jarak lubang ke layar itu 50 cm, itu 0,5 meter. Kita diminta untuk mencari sudut resolusi minimum itu theta m. Ya, theta m itu rumusnya cuma 1,22 kali lambda dibagi D saja. Sudah cukup. 1,22 lambdanya 6,6 kali 10 pangkat min 7 dibagi D-nya 4 kali 10 pangkat min 4. Di sini sudah saya hitung, ketemunya 2,013 kali 10 pangkat min 3 ya, derajat kira-kira. Sedangkan kalau kita disuruh mencari daya urai DM, nah itu sebenarnya bisa kita masukkan rumus ini ya. Tapi kan ini tadi segini ini sudah kita hitung sebagai theta m, sehingga ini langsung aja kita masukkan 2,013 kali 10 pangkat min 3, terus tinggal kita kalikan dengan L saja. Ya, di sini dapatkan angka 1,0065 kali 10 pangkat min 3 meter, atau ya kira-kira 1,0065 mm ya, seperti itu. Jadi perhitungannya sebenarnya simpel, tapi mungkin materi ini kalau didengar agak asing ya buat kita yang baru belajar. Oke, itu teman-teman tentang bab pembahasan tentang polarisasi dan
daya urai alat optik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.